Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi IPS bab 4 tentang pengaruh sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. Untuk itu silakan kalian simak baik-baik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan pengaruh sistem tanam paksa pada masa penjajahan. 2. Mengidentifikasi pengaruh sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda. Anak-anak kelas 8, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan sistem tanam paksa itu? Simaklah pengertian berikut ini. Sistem tanam paksa atau Kulturstelsel adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bos pada tahun 1830, di mana rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor yang laku di Eropa guna menutupi hutang-hutang Belanda. Silakan simak gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan contoh tanaman ekspor utama Belanda dari Indonesia pada masa penjajahan di bawah perintah Johannes van den Bos dengan kebijakan tanam paksanya. Penyebab diterapkannya sistem tanam paksa adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengalami kesulitan keuangan. 2. Akibat perang di Jawa karena perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah terutama perang di Penegoro. 3. Belanda juga menghadapi perang di Eropa terutama pada perang Belgia. Dengan adanya ketiga penyebab di atas, salah satu cara Belanda untuk menutupi kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Hal itu merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Jenis tanaman wajib yang diperintahkan untuk ditanam ialah kopi, tebu, dan indigo. Tanaman lainnya adalah tembakau, lada, teh, kayu manis, cengkih, dan pala. Indigo adalah tanaman yang dimanfaatkan ekstraknya untuk bahan pewarna tekstil dan batik. Ketentuan-ketentuan sistem tanam paksa. 1. Penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. 2. Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. 3. Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. 4. Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. 5. Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. 6. Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. 7. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama 1/5 tahun, atau 66 hari, dan mendapat upah. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi 66 hari tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tidak dikenakan pajak. Akibat kebijakan tanam paksa ini, penderitaan rakyat yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Jumlah angka kematian rakyat Indonesia sangat tinggi. 2. Penyebabnya adalah kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. 3. Terjadi paceklik di Grobogan, Jawa Tengah menyebabkan kematian karena kelaparan. 4. Kematian karena kelaparan juga banyak terjadi di daerah lainnya. Sistem tanam paksa ini membuat banyak pihak bersimpati kepada rakyat dan mengecam praktik tanam paksa. Kecaman tidak hanya datang dari bangsa Indonesia tetapi juga orang-orang Belanda.
Mereka menuntut agar tanam paksa dihapuskan. Kecaman berbagai pihak tersebut membuahkan hasil dengan dihapuskannya sistem tanam paksa pada tahun 1870. Orang-orang Belanda yang menentang sistem tanam paksa tersebut diantaranya adalah Baron van Huvell, Douwes Dekker atau Multatuli, dan Frans van de Putte. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah milik penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Sedangkan tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Pada tahun 1870 juga keluar Undang-Undang Gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu-tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik-pabrik gula baru. Melalui Undang-Undang Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Sejak Undang-Undang Gula dikeluarkan, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan Indonesia. Mereka memainkan peranan sangat penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Tanah jajahan di Indonesia berfungsi sebagai tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing, tempat pemasaran barang-barang hasil industri Eropa, serta penyedia tenaga kerja yang sangat murah ada di Indonesia. Silakan kalian simak isi daripada Undang-Undang Gula dalam tayangan ini. Silakan kalian simak gambar-gambar dalam tayangan ini yang menunjukkan tokoh-tokoh penentang kebijakan tanam paksa yang diterapkan di Indonesia. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.